Udah kita sampaikan kepada yang bersangkutan tetap ngotot. Ngotot, ya kalau ngotot apa artinya? Berarti melawan perintah aparat, melanggar KUHP dia kalau kita mau tindak gitu loh. Kan begitu. Tapi karena belum dia terjadi, kita cegah dulu. Kalau dia tadi terjadi, saya proses itu. Saya tindak tegas, tapi kan kosnya tinggi. Kalau dia sudah main, saya tindak, biayanya besar. Maka saya menggunakan kos yang lebih rendah. Jelas kira-kira. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bersama PNS DKI Jakarta melakukan ziarah ke Taman Pahlawan Nasional Kalibata. Ziarah dilakukan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta ke-489. Apel ziarah ini merupakan rangkaian acara ulang tahun DKI Jakarta yang jatuh pada 22 Juni mendatang. Usai apel, Ahok bersama Wakil Gubernur DKI Jarod Saiful Hidayat kemudian menabur bunga di makam pahlawan, khususnya makam Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Ahok mengatakan banyak pelajaran yang bisa diambil dari ziarah ini, seperti menerima keberagaman dan menanamkan semangat perjuangan pahlawan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Revisi Undang-Undang Pilkada tengah dibahas DPR bersama pemerintah malam ini di Gedung DPR Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Eva Wondo di Gedung DPR. Eva, bagaimana jalannya pembahasan revisi UU Pilkada di DPR? Bisa Anda ceritakan? Ya, Krizia, rapat tertutup pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah antara Komisi 2 DPR dan juga pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, masih berlangsung di Gedung DPR RI Jakarta. Sebenarnya rapat ini tadi sempat dimulai pagi hari dan rapat berlangsung alot sehingga rapat ditutup dan dilanjutkan kembali malam ini. Tadi kami melihat kehadiran Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo yang saat ini juga masih rapat tertutup dengan Komisi 2 DPR RI. Memang pemerintah dan juga DPR RI hingga saat ini masih berupaya untuk segera menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada jelang pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2017 mendatang. Dan ini juga sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo hari ini yang meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan juga DPR, untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Pilkada karena ini nantinya akan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2017 mendatang. Krizia. Eva, kemudian apa saja poin yang masih diperdebatkan dalam revisi Undang-Undang Pilkada ini? Krizia, ada sejumlah poin yang hingga saat ini masih diperdebatkan antara Komisi 2 DPR dan juga pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama adalah poin mengenai aturan mundur bagi anggota legislatif jika mencalonkan diri atau mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2017 mendatang. Kemudian aturan mengenai sanksi bagi pasangan calon maupun juga tim sukses yang terlibat dalam operasi tangkap tangan money politik. Kemudian yang ketiga juga terkait aturan bagi calon petahana yang mengikuti kontestasi Pilkada serentak. Ini apakah cuti atau harus mundur dari jabatannya. Dan yang hingga saat ini masih terus diperdebatkan dalam rapat tertutup berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Riza Patria, menyatakan bahwa yang paling alot diperdebatkan adalah mengenai aturan mundur bagi calon legislatif dari keanggotaan Dewan jika mengikuti Pilkada serentak. Dan dalam rapat tertutup ini, anggota Dewan merasa tidak setuju dengan aturan ini, kemudian mengajukan alternatif anggota Dewan yang maju dalam kontestasi Pilkada serentak hanya mundur dari alat kelengkapan Dewan, bukan mundur dari keanggotaannya sebagai anggota Dewan. Sementara pemerintah dalam hal ini tetap dalam posisinya untuk meminta anggota Dewan, yaitu anggota DPR, DPD, dan juga DPRD untuk mundur dari keanggotaannya sebagai anggota
legislatif karena ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan berikut cuplikan wawancara kami dengan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Ya, sikap pemerintah tetap menghormati keputusan MK. Keputusan MK itu kan final and binding, mengikat. Pemerintah juga tidak ingin membuat sebuah kesepakatan atau keputusan yang bertentangan dengan keputusan MK. Dan ini juga sudah sejak kemarin hari Sabtu, lobby maupun rapat resmi dengan Panja sudah kami sampaikan bahwa TNI Polri ada undang-undang yang mengatur, PNS ada undang-undang yang mengatur, DPR, DPD, DPRD diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu aja. Krizia, jika dalam rapat tertutup ini antara DPR dan juga pemerintah telah dicapai kesepakatan, rencananya besok ini akan diketok palu revisi pembahasan Undang-Undang Pilkada di Komisi 2 DPR RI dan selanjutnya pembahasannya akan dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis mendatang. Untuk sementara demikian, Krizia, kembali ke Anda di studio. Baik, Eva Wanda melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta. Dan pemirsa Presiden Joko Widodo batal hadir dalam pembukaan Rakernas PAN. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membuka Rakernas PAN beberapa saat yang lalu. Eva Wanda akan melaporkan informasi selengkapnya langsung dari JI Expo Jakarta. Eva, mengapa Presiden Jokowi batal hadir dalam pembukaan Rakernas PAN? Sylvia, sedianya Presiden Joko Widodo hadir untuk membuka Rakernas Partai Amanat Nasional yang digelar ini mulai hari ini 29 hingga 30 Mei esok. Namun tadi Presiden Joko Widodo ini berhalangan hadir sehingga tidak dapat membuka Rakernas Partai Amanat Nasional. Menurut informasi yang kami peroleh dari Sekjen DPP PAN, yaitu Edi Suparno, mengatakan bahwa Presiden memiliki agenda lain sehingga tidak bisa hadir dan diwakili oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Namun Edi Suparno tidak mengelaborasi lebih jauh agenda apa yang menyebabkan Presiden Joko Widodo ini tidak dapat hadir untuk membuka Rakernas PAN 2015 ini. Tadi Rakernas Partai Amanat Nasional dimulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di JI Expo Kemayoran Jakarta dan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Dalam pidato sambutannya, Zulkifli Hasan menyampaikan tujuan acara Rakernas Partai Amanat Nasional ini yaitu untuk mengevaluasi kinerja PAN selama 1 tahun terakhir, kemudian juga untuk konsolidasi dan juga koordinasi kader dalam rangka menyambut Pilkada serentak di tahun 2017 mendatang. Tadi dalam sambutannya Zulkifli Hasan juga memaparkan mengenai sejumlah permasalahan yang saat ini masih dihadapi oleh bangsa Indonesia, diantaranya yaitu kesenjangan yang masih menjadi masalah utama. Selain itu masalah darurat narkoba, darurat miras dan juga darurat kekerasan seksual. Dalam sambutannya tadi Zulkifli Hasan juga menyampaikan dukungannya kembali kepada pemerintahan Jokowi JK. Dan kita simak cuplikan pernyataan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan berikut ini. Sekali-sekali menyakiti hati rakyat. Kini rakyat menanti saudara-saudara, berharap perhatian saudara, uluran tangan saudara, tenaga saudara, pikiran dan gagasan saudara-saudara. Saya juga ingin mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian, jagalah amanah yang ada di pundak saudara-saudara sekalian. Baik amanah yang berupa jabatan di eksekutif sebagai gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, atau jabatan legislatif di DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten dan kota. Jangan juga. Zilvia. Eva, setelah pembukaan, apa saja agenda Rakernas PAN yang berlangsung selama 2 hari ini? Zilvia, pembukaan Rakernas Partai Amanat Nasional baru saja berakhir sekitar 30 menit yang lalu, dan usai pembukaan Rapat Kerja Nasional PAN ini berakhir, maka saat ini
seluruh kader yang totalnya ini diperkirakan lebih dari 1.800 kader tengah melakukan rapat pleno secara tertutup yang digelar di lokasi yang berdekatan dengan J Expo Kemayoran, tepat di hotel yang berada di kawasan Kemayoran, Jakarta. Ini membahas mengenai berbagai persoalan, baik itu persoalan internal partai PAN maupun juga permasalahan eksternal terkait dengan permasalahan bangsa Indonesia. Dan memang fokus dari rapat pleno ini membahas evaluasi kinerja masing-masing bagian di internal Partai Amanat Nasional, kemudian juga akan menetapkan aturan-aturan Partai Amanat Nasional yang sifatnya ini internal, seperti aturan mengenai pemilu, kemudian aturan organisasi Partai Amanat Nasional. Dan yang paling penting ini salah satu agenda utama juga membahas mengenai persiapan pilkada yang akan digelar pada 2017 mendatang. Zulfia. Baik, Eva Wondo melaporkan langsung dari J Expo Kemayoran, Jakarta. Pemirsa, setelah 10 tahun berlalu, berbagai upaya masih terus dilakukan untuk menanggulangi semburan lumpur Lapindo. Apa saja upaya tersebut? Sarah Wayne akan melaporkan informasi selengkapnya langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sarah, bagaimana kondisi terkini semburan lumpur Lapindo? Ya Zulfia, hingga saat ini sebanyak 12 desa di 3 kecamatan di Sidoarjo terendam lumpur Lapindo, yakni Kecamatan Tanggul Angin, Kecamatan Porong, dan juga Kecamatan Jabon. Dan lumpur juga merendam sebanyak 11.241 bangunan dan 362 hektar sawah. Di antara belasan ribu bangunan ini termasuk juga aset daerah seperti masjid, balai desa, dan juga kantor kecamatan. Dan tentu ini membawa dampak terhadap 10.641 kepala keluarga atau sekitar 39.700 jiwa. Dan ini tentu membawa trauma dan dampak serta merugikan masyarakat baik secara material maupun non-material. Dan terkait hal ini, warga pun sempat melakukan aksi pada hari kemarin, di mana mereka melakukan istighosah, mereka melakukan diskusi, dan juga mereka melakukan orasi. Dalam orasinya, mereka sempat menyampaikan tuntutan seperti mereka menuntut penyelesaian ganti rugi yang hingga saat ini masih belum selesai atau rampung 100%, dan juga mereka menuntut atau menolak adanya pembangunan sumur baru yang direncanakan dibangun di 3 desa, yakni Desa Banjar Asri, Desa Kedung Banteng, dan juga Desa Kalidawir. Ya Zulfia? Sarah, apa saja upaya penanggulangan sembur lumpuran Lapindo? Apakah efektif? Ya Zulfia, memasuki tahun ke-10 setelah pertama kalinya semburan lumpur terjadi, BPLS atau Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo melakukan berbagai upaya. Seperti mereka melakukan upaya untuk penyelesaian ganti rugi terhadap warga. Dan hingga saat ini BPLS pun menjelaskan bahwa terdapat sekitar 83 berkas yang belum selesai dan 21 diantaranya telah memasuki tahap validasi namun masih belum ada penandatanganan nominatif, dan ini memiliki kendala di tahap penandatanganan waris. Selain itu, untuk terkait penyelesaian atau pengurangan debit elevasi lumpur, BPLS pun melaksanakan atau mengupayakan sejumlah langkah seperti mengaliri lumpur ke daerah atau ke arah Kali Porong, dan mereka juga melakukan pengamatan atau monitoring terhadap tanggul-tanggul yang ada setiap harinya. Mereka juga berencana untuk membangun tanggul yang baru di daerah Belaga Harum, dan ini sudah memasuki tahap pembahasan, dan juga mereka telah mengukur dan juga memasang patok di mana akan dibangunnya tanggul yang baru. Dan tanggul ini akan memiliki ukuran sebesar 634,4 hektar dan diharapkan dapat menahan atau menanggulangi semburan lumpur yang masih terus terjadi hingga saat ini, walaupun semburan lumpur sudah berkurang sejak tahun 2013, di mana semburan saat ini berada di sekitar 10.000 hingga 40.000 meter kubik per harinya. Berikut pernyataan dari Bapel Humas BPLS, Hengki Listriadi. Untuk semburan lumpur sendiri sampai dengan sekarang lumayan ada agak penurunan, jadi nggak seperti tahun-tahun yang kemarin. Dari tahun 2013 sudah agak ada penurunan lumayan. Jadi untuk intensitas dari pusat semburan sendiri yang keluar berupa material kurang lebih sekitar antara 10.000 sampai dengan 40.000 meter kubik per hari. Dari kami sendiri, dari BPLS, kita tetap melakukan upaya penanganan pengaliran lumpur ke Kali Porong untuk mengurangi debit elevasi yang ada di tanggul ini.
Ya Zilvia, demikian dapat kami laporkan dari Sidoarjo, kembali pada Anda di studio. Sarah Wen, terima kasih atas laporan Anda.